Zaman sekarang majelis seperti ini banyak, pondok pesantren banyak, habaib banyak, kiai banyak, masih banyak penipuan-penipuan dan masih banyak penyesatan-penyesatan terhadap umat dengan menggunakan slogan agama banyak. Ini contoh nih real. Tapi sedikit pesan saya, dikit-dikit dicatat ya, dicatat. Serius ini. Saya selalu ingin membawakan kalam-kalamnya ulama walaupun sedikit. Ada salah satu tulisan saya itu yang pernah sudah lama di Facebook, tapi akan saya ulang-ulang selalu karena itu bermanfaat. Salah satu pernah saya menulis status di Instagram atau Facebook saya. Ada satu tulisan saya yang berbunyi begini: kebaikan itu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan ilmu. Ya, diiling-iling. Kebaikan itu tidak akan pernah didapatkan atau diperoleh tanpa menggunakan ilmu. Dan karena ilmu juga manusia itu bisa mengerti kepada Tuhannya. Dan karena ilmu juga manusia mengerti cara beribadah dan menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sik sedelo kowe geger wae. Iki aku sik husuk-husuk kok sampean. Abah aku marun, sabar. Malah aku hilang mana ke serius gimana? Ambean. Ya sponsor. Iklan. Saya ulangi ya. Kebaikan itu tidak akan pernah diperoleh kecuali hanya dengan ilmu. Dan karena ilmu juga manusia mengerti akan Tuhannya. Dan karena ilmu juga manusia mengerti cara beribadah dan menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berbicara seperti ini? Mengingat pentingnya kita mencari ilmu dan berguru kepada guru yang tepat. Pentingnya kita mencari ilmu dan pentingnya kita berguru kepada guru yang tepat. Kenapa? Karena mustahil ada orang mengatakan saya akan berbuat baik, saya akan beribadah, saya akan menyembah Allah, saya akan mencari keridhaan Allah tanpa menggunakan ilmu yang tepat. Nggak mungkin. Rumusnya harus punya ilmu. Dan ilmu yang tepat, ilmu yang benar, ilmu yang akan mengantarkan kita berjumpa dengan Allah, mendapat keridhaan Allah, adalah didapatkan dari seorang guru yang benar dan guru yang memiliki sanad keilmuan nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu semua ibadah Anda dan kita tidak akan pernah benar. Tanpa itu semua tujuan kita untuk mencapai ridha Allah tidak akan tercapai. Tanpa itu semua kita tidak akan bisa duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya berbicara bab ilmu seperti ini? Karena di akhir zaman yang kita hidup saat ini banyak orang beribadah, banyak orang melakukan kebaikan, banyak orang mencari keridhaan Allah, banyak orang mencari syafaat Rasulullah dengan cara yang salah. Saya ulangi, di akhir zaman ini banyak orang mencari keridhaan Allah, mencari syafaat Nabi, mencari surganya Allah, tapi caranya salah. Kenapa? Karena ilmunya salah, gurunya salah, pelajarannya salah. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau awalnya nggak benar, niatnya nggak benar,
niscaya kita akan tidak pernah sampai kepada tujuan yang hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati loh. Kebaikan tidak akan pernah didapatkan tanpa ilmu. Ilmu penting. Bahkan dikatakan kita sebagai orang Islam tidak pernah ada batasan kita untuk mencari ilmu. Dikatakan bahwa kita sebagai muslim wajib mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari pertama kita dilahirkan dari rahim ibu kita sampai napas terakhir kita untuk masuk ke dalam alam barzah, wajib kita mencari ilmu. Tapi dengan catatan, cari ilmu yang benar, dengan guru yang benar, dengan pengajaran yang benar, dan tujuan yang benar supaya kita nyampe kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa saya berbicara seperti ini? Nyon ngapunten, kita ini hidup setelah 1400 tahun lebih lamanya meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi terakhir, rasul terakhir yang membawa misi nabi-nabi terdahulu dan membawa misi dari Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah dimakamkan di kota Madinah selama 1400 tahun lebih lamanya. Kita sudah hidup di zaman ini berbeda 1400 tahun lebih dari zaman Nabi Muhammad. Ini zaman, banyak zaman tidak karu-karuan. Banyak zaman, di zaman ini banyak hal-hal yang terlihat casingnya baik, tapi tujuannya tidak baik. Banyak casingnya yang bagus, tapi ajarannya nggak baik. Banyak terlihat baik, tapi tujuannya tidak akan pernah membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Supaya apa? Supaya capek kita nggak sia-sia. Supaya apa? Supaya usaha kita tidak sia-sia. Kita ini selalu berharap agar Nabi Muhammad meridhoi kita. Kita ini selalu berharap agar mendapat syafaat Rasulullah. Kita selalu berharap kita masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Ada ilmunya, nggak sembarangan. Kita selalu berharap dosa kita diampuni oleh Allah. Ada ilmunya. Kita berharap kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ada ilmunya, nggak sembarangan beribadah. Jangan asal beribadah, jangan asal berguru, jangan asal belajar pada orang yang nggak jelas. Harus kita tahu, nek jenengan belajar kepada guru, kiai, ustadz, gus, habib fulan, lihat dulu guru ini sinten. Orang ini yang mau kita jadikan guru pernah belajar di mana? Gurunya siapa? Torikohnya apa? Ajarannya bagaimana? Kalau jelas baru ikut. Kalau nggak jelas pending dulu. Kita harus tahu. Ini banyak sekarang orang menyesatkan orang lain menggunakan slogan agama, itu banyak. Makanya sering saya berbicara di mana-mana. Sering saya berbicara memberikan andai-andai kepada kita semua agar kita berpikir, agar kita ini sadar. Jenengan bayangkan, ini kita hidup zaman sekarang, majelis seperti ini banyak, pondok pesantren banyak, habaib banyak, kiai banyak. Masih banyak penipuan-penipuan dan masih banyak penyesatan-penyesatan terhadap umat dengan menggunakan slogan agama, banyak. Ini contoh nih, real. Baru beberapa tahun yang lalu di Indonesia dihebohkan. Ono kasus yang pertama, anak kecil menemukan batu, katanya batu dari planet sana, dari angkasa. Jenenge sapa kuwi? Ponari. Kuwi sing percaya berapa ribu orang? Banyak anak kecil digendong karo bapaknya. Wah, tangannya dicelup melebihi Habibidin bu tangannya. Ini Habibidin sing diambung tangannya tok. Nek Ponari iki gak dijilati kabeh. Kalah. Berapa ribu orang yang ikut, yang percaya. Selesai, ada kasus lagi di Jawa Timur. Apa kuwi? Kanjeng Dimas. Terus duit.
Terus duit. Keluar duit banyak. Yang ikut, yang ketipu berapa ratus orang, berapa ribu orang, triliunan duitnya. Wakeh. Itu baru orang-orang biasa, baru orang-orang yang tidak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering begini, sering mengingatkan kepada jenengan, seumpama ini zaman segini, kalau Dajjal dikirim ke dunia hari ini, kalau Dajjal itu dikirim ke dunia hari ini, malam hari ini dikirim ke Demak, kira-kira yang ketipu berapa orang? Setakon kuwi karo awake dhewe. Dajjal itu diberi kelebihan oleh Allah, bisa menghidupkan pohon yang sudah kering bertahun-tahun gak hidup, dipegang sama Dajjal langsung hijau, langsung keluar buahnya. Ki wong Demak ditunjukkan koyo ngono kira-kira piye? Mas, kowe Zahir Mania. Nggih, kula Zahir Mania. Kowe rasa melu Habib Bidin ki salah. Kowe ngapusi tok. Aku sing bener jare Dajjal. Mosok buktine apa? Kowe percaya ora? Iki wit-witan sing wis mati, dengan izin saya akan saya hidupkan lagi. Dipegang pohon itu, dep, langsung hijau lagi daunnya, langsung keluar buah-buahan. Piye sampean? Tuh, piye? Wali. Belum lagi Dajjal bisa begini. Kemarau nggak turun, kemarau berkepanjangan, hujan nggak turun-turun. Dajjal cuma cukup mengatakan gini, hujan turun dengan lebatnya, langsung hujan terus. Nah kira-kira nek ono Dajjal piye? Sampean melu Habib Bidin mau melu Dajjal. Habib Bidin tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa. Aku dungo ki pernah pengajian, udan terus. Bib tolong Bib dungake Bib tawasul teng simbahe jenengan. Nggih tak tawasuli. Fatihah tenan. Fatihah malah bledek sing teko. Tambah terus malah tambah terus, orang mandek udane malah. Lah kira-kira kalau ada majelis sholawat begini dipimpin oleh saya Habib Bidin dan di sini ada Dajjal. Dajjal bisa menurunkan hujan dan bisa menghentikan hujan. Saya nggak bisa. Jenengan derek sinten? Wah, urung weruh sampean. Makanya para ulama itu selalu berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Allahumma mateni loh. Ini pentingnya kita berilmu. Khususon bagi orang yang di dalam hatinya hidup Nabi Muhammad, hidup cinta kepada Rasulullah, selalu menjalankan sunnah Nabi dan memiliki ilmunya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Memiliki ilmu, berguru kepada guru yang benar, yang bersambung kepada Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan bisa tertipu oleh fitnahnya Dajjal. Tidak akan bisa tertipu oleh orang-orang yang akan menyengsarakan kita di dunia sampai di akhirat. Pentingnya mencari ilmu. Makanya kisah iki akeh wong semrawut nyuwun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad tapi nggak pakai ilmu. Mohon surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan ilmu. Mohon ridhonya Allah tanpa menggunakan ilmu yang benar. Akhirnya terjadi apa? Semrawut sekarang ini. Di mana-mana pada ruwet. Banyak orang yang mengatakan bahwa pecinta Nabi Muhammad tapi adabnya preman yang dipakai. Banyak orang mengatakan ahli majlis, saya anak majlis, saya anak solawatan, tapi akhlakmu tidak mencerminkan akhlak anak solawatan. Kenapa? Akhlakmu persis seperti orang-orang yang tidak pernah dapat ajaran dari kedua orang tuanya. Banyak orang mengatakan saya rindu ingin berjumpa dengan Nabi, nek mahalul qiyam dengan nangis. Kalau datang di maulid Nabi, ya Nabi salam karo nangis-nangis. Begitu selesai dari maulid Nabi, akhlaknya tidak pernah dipakai. Nggak pantas mengaku sebagai pecinta Rasulullah. Kenapa? Nabi Muhammad itu orang yang paling sopan santun. Nabi Muhammad itu orang yang paling ramah. Nabi Muhammad yang mengajarkan kebaikan. Nabi Muhammad yang mengajarkan bakti kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad yang mengajarkan cinta kepada negaranya, cinta kepada pemimpinnya, cinta kepada saudaranya, cinta kepada tetangganya dan sampingnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anda yang mengatakan pecinta Nabi Muhammad, berkacalah kepada Rasulullah, berkacalah kepada Nabi Muhammad. Nek jenengan Arab ngelakoke sing ora pantes, pertanyaannya dalam hatinya jenengan sendiri, kira-kira Nabi ku ridho napa mboten?